Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota Bojonegoro dan seluruh jajarannya, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari berbagai macam amal usaha Muhammadiyah yang ada di Bojonegoro, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu dari seluruh warga Muhammadiyah di Bojonegoro maupun yang berada di luar Bojonegoro yang ikut kajian pada malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah nikmat yang berupa iman dan Islam, dan juga nikmat yang berupa kesempatan dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa mengikuti kajian rutin 2 minggu sekali dengan PCM Kota Bojonegoro. Dan juga selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian PCM Kota Bojonegoro yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu Muhammadiyah dan moderasi keagamaan dalam bidang teologi dan hukum Islam. Nah, topik ini sengaja saya buat sebagai kajian refleksi Milad Muhammadiyah 109, yang mana di dalam topik ini kita akan mencoba melihat bagaimana moderasi keagamaan yang dikembangkan di dalam Muhammadiyah di dalam 2 bidang. Yang pertama dalam bidang teologi atau akidah, kemudian yang kedua dalam bidang hukum Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang moderasi beragama, yang mana istilah ini sering kita dengar di dalam media massa atau dipakai sebagai jargon di kalangan kelompok-kelompok mainstream Islam termasuk Muhammadiyah. Sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi beragama itu apa? Yang pertama, kalau kita coba pahami secara terminologi, kata moderasi itu artinya middle path atau jalan tengah, yaitu sesuatu yang ada di tengah dari 2 sifat negatif atau sifat buruk. Ya, misalnya kita coba ambil satu contoh, yaitu perilaku hemat atau sikap hemat. Maka hemat ini yang disebut sebagai perilaku in the middle path, yaitu di tengah 2 yang negatif, yaitu kikir dan boros. Dan ketika kita coba lihat, misalnya di dalam kitab Thaharah, ini saya coba langsung ke aplikasi. Di kitab Thaharah di dalam HPT kita tentang babul ghusli, tentang bab mandi besar, maka di dalam HPT kita di sana dijelaskan wala tusrif fi isti'malil ma'. Janganlah kamu berlebihan di dalam menggunakan air ketika mandi besar. Dan tuntunan ini didasarkan pada hadis, yaitu hadis muttafaqun alaih dari sahabat Anas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa'ila khamsati amjad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila mandi menggunakan air 1 sok sampai 5 mud. Wa yatawadda bil mud, dan Rasulullah wudu dengan 1 mud. Kalau kita coba lihat di dalam footnote HPT kita, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di halaman 66, maka 1 sok itu dijelaskan kurang lebih 3 liter.
Artinya mandinya Rasulullah itu menggunakan air 3 liter. Dan wudhunya Rasulullah tadi dikatakan menggunakan air 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 3/4 liter. Ya, kira-kira 1 gelas itu. Itu digunakan Rasulullah untuk wudhu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sikap hemat itu dianjurkan oleh Rasulullah meskipun kita menggunakan air sebagai media toharoh atau sebagai ibadah. Dalam konteks ibadah pun kita tidak boleh menggunakan air secara berlebihan. Kenapa? Karena intinya Islam mengajarkan yaitu sikap middle path, sikap yang mana kita berada di dalam posisi jalan tengah, yaitu hemat antara dua sifat yang negatif, yaitu antara kikir dan boros. Dan kemudian itu arti moderasi secara terminologi. Kemudian dalam konteks praktek keagamaan, moderasi itu maknanya apa? Ya, secara singkat bisa kita definisikan, yang disebut moderasi itu adalah pemikiran, sikap, dan perilaku beragama dengan cara mengambil posisi pertengahan. Inilah yang disebut sebagai wasatiyah. Jadi Islam itu mengajarkan sikap beragama secara wasatiyah. Kita tidak beragama secara ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwasanya di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis itu bisa kita temukan bahwasanya Allah dan Rasulnya melarang kita untuk beragama secara ekstrim dan berlebihan. Maka cara beragama secara ekstrim dan berlebihan itu di dalam istilah agama atau di dalam terminologi agama disebut al-hulu. Nah, sehingga Al-Quran juga mengkritisi bagaimana sikap keberagamaan yang ada di dalam agama Judaism, agama Yahudi, dan juga agama Christianity, yang mana mereka beragama secara berlebihan. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah engkau bersikap berlebihan di dalam beragama. Nanti kita coba lihat bagaimana kritik Al-Quran terhadap ahlul kitab atau the people of book yang mana mereka di dalam beragama memiliki sifat hulu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang konsep wasatiyah yang dikembangkan di dalam Islam dan juga dikembangkan di dalam Muhammadiyah, maka istilah wasatiyah itu bisa kita temukan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika, dan demikian itu ja'alnakum, kami menjadikan kamu sekalian umat wasato, umat yang berada in the middle path, yaitu berada di tengah-tengah, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu sekalian menjadi saksi atas manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul akan menjadi saksi atas kamu sekalian. Maka kalau kita lihat di dalam ayat ini, Allah memposisikan umat Nabi Muhammad itu dengan posisi pertengahan, posisi in the middle path, yang mana umat Islam itu digambarkan sebagai umat wasato, umat yang tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Dan ini konteksnya nanti di hari akhirat yang menunjukkan bahwasanya sikap berada di pertengahan itu yang bisa mengantarkan umat Islam menuju jalan keselamatan. Kemudian yang kedua, ada hadis yang cukup populer. Rasulullah mengatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengah, tidak ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita tadi jelaskan bahwasanya umat Islam itu digambarkan di dalam Al-Quran sebagai ummatan wasato,
ternyata ummat wasato ini berkaitan dengan as-sirat al-mustaqim atau jalan yang lurus, yang mana setiap hari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsistensikan kepada the right path atau jalan yang benar atau yang disebut as-sirat al-mustaqim. Paling tidak di setiap rakaat di dalam sholat kita, maka kita selalu membaca Al-Fatihah. Di antara inti dari doa yang ada di dalam Al-Fatihah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Sirat al-mustaqim itu digambarkan dengan atau ditafsirkan dengan ayat berikutnya, karena al-ayah yufassiru ba'duha ba'dan, dalam kaidah ilmu tafsir demikian, yaitu ayat itu satu dengan yang lainnya saling memberikan interpretasi atau saling menafsirkan. Maka kita temukan tafsirnya itu. As-sirat al-mustaqim itu jalannya siapa? Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu sirat atau jalan yang engkau berikan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim. Dan jalan ini bukan jalannya orang yang engkau murkai, maksudnya orang yang dimurkai oleh Allah, waladhdallin, demikian juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Maka di dalam hadis dijelaskan siapa orang yang dimurkai oleh Allah, maka dalam hadis dikatakan al-Yahud, mereka adalah orang Yahudi. Al-Dhalin, orang-orang yang tersesat, itu siapa? An-Nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Artinya sikap beragama umat Islam itu berusaha untuk memposisikan di tengah-tengah antara sikap keberagamaan dari agama yang mendahului umat Islam atau mendahului Islam, yaitu agama Judaism dan agama Kristianiti. Kalau kita coba lihat bagaimana teologi yang ada di dalam Islam dan korelasinya dengan teologi yang ada di dalam Judaism dan Kristianiti. Misalnya kita coba lihat agama Islam itu nabinya Nabi Muhammad, kemudian kitab sucinya Al-Quran. Kemudian agama Judaism itu nabinya Moses atau Musa, kitab sucinya adalah Taurat. Kemudian Christianity, kitab nabinya Yesus atau Jesus, kemudian kitab sucinya Gospel atau Injil. Yang mana tiga agama ini semuanya merefer kepada sosok yang penting, yaitu Ibrahim. Sehingga tiga agama ini dalam kajian perbandingan agama atau studi komparatif religion itu disebut sebagai Abrahamic faith, yaitu keyakinan-keyakinan yang merujuk pada sosok Ibrahim. Kalau kita coba lihat di sini, ternyata nanti kita bisa temukan bagaimana teologi Islam dan korelasinya dengan teologi-teologi yang ada dalam Judaism dan Christianity. Kita coba misalnya dalam Islam nabinya Muhammad, maka Nabi Muhammad itu ditolak oleh Yahudi dan ditolak oleh orang Kristen. Gitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad, umat Islam apakah menolak nabinya orang Yahudi, yaitu Moses atau Musa? Maka Islam menerima sosok Musa ini. Kemudian Islam juga menerima sosok Yesus atau sosok Nabi Isa. Artinya agama Islam juga menerima nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama ataupun juga sosok yang penting, figur yang penting dalam perjanjian baru atau di dalam kitab sucinya orang Kristen atau di Injil. Nah, kalau kita lihat hubungan antara Judaism dengan Christianity, maka orang Yahudi tentu menolak Yesus dan orang Kristen menerima Musa ini. Kemudian kalau kita coba lihat sekarang kitab sucinya, maka Al-Quran ini ditolak oleh orang Yahudi dan juga oleh orang Kristen. Gitu. Tapi bagaimana sikap kita terhadap kitab sucinya orang Yahudi, yaitu Taurat? Maka kita beriman dengan Taurat. Bagaimana sikap kita terhadap kitab sucinya orang Kristen, yaitu Gospel atau Injil? Maka kita beriman. Hanya saja kita tempatkan keimanan kita itu di dalam Taurat dan Injil yang
masih asli atau belum ada distorsi gitu. Nah, sedangkan Yahudi dengan Kristen, maka kalau kita lihat orang Yahudi tentu menolak Injil dan orang Kristen menerima Taurat karena Taurat ini diletakkan di dalam perjanjian lama di dalam kitab mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana tiga agama ini memandang sosok Yesus atau memandang sosok Isa. Maka bagi umat Islam, Isa itu adalah Rasulullah, adalah Rasul Allah, dan juga Nabiullah, adalah Nabi Allah. Sehingga kita menganggap bahwasanya Isa itu adalah Nabi, manusia biasa, tetapi tidak memiliki sisi ketuhanan. Kemudian bagaimana sikap orang Yahudi terhadap sosok Yesus atau sosok Isa? Maka bagi orang Yahudi, Yesus ini bukanlah seorang nabi, sehingga mereka mengingkari kenabian Nabi Isa. Dan bahkan mereka menuduh bahwasanya Isa itu dilahirkan dari seorang perempuan yang pelacur. Sehingga di dalam Al-Quran ada indikasi bagaimana Al-Quran mengcounter terhadap anggapan-anggapan semacam itu. Maka Al-Quran mengatakan wa ma kanat ummuka baghiyah, dan tidaklah ibumu itu adalah seorang pelacur. Jadi dalam pandangan Islam, Maryam itu adalah wanita yang suci atau al-adra, perawan yang masih virgin, dan bisa melahirkan Yesus sebagai mukjizat. Nah, kemudian bagi orang Kristen, maka Yesus ini atau Isa ini dilebihkan dari sekedar nabi dan dianggap bahwasanya Yesus itu adalah salah satu dari tiga oknum yang ada di dalam teologi mereka, yaitu Trinitas, bahwasanya Tuhan itu adalah satu tetapi memiliki tiga oknum. Ada oknum Bapa atau the Father atau Al-Ab, kemudian Ruhul Kudus atau the Holy Spirit, kemudian ada Al-Ibn atau Son of God, adalah anaknya Tuhan yang mana dia hidup di dunia dan berjasad dengan jasad manusia sebagai bentuk penebusan dosa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang manusia, yaitu Nabi Adam, dengan cara disalib. Dan siapa yang beriman kepada penyaliban Yesus, maka dianggap mendapatkan keselamatan. Maka kalau kita lihat dari sekilas, dari melihat teologi yang berkembang dari tiga agama ini, sebenarnya agama Islam yang mencoba memposisikan dari apa yang diyakini oleh agama-agama sebelumnya itu secara proporsional. Artinya Islam memiliki sifat moderat dalam memandang teologi yang berkembang atau teologi agama-agama yang berkembang sebelum Islam. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat moderasi keberagamaan di dalam Muhammadiyah, misalnya kita bisa lihat di dalam wawasan ketarjian. Ketika kita membahas wawasan ketarjian, maka di dalam kitab bertarjih itu ada 5 wawasan. Yang pertama wawasan paham agama, kemudian yang kedua wawasan tajdid, yang ketiga wawasan toleransi, kemudian yang keempat wawasan keterbukaan, kemudian yang kelima wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba moderasi di dalam keberagamaan di dalam Muhammadiyah dengan melihat wawasan tajdid, kemudian wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Maka ketika kita bicara tentang wawasan tajdid, maka dalam beragama Muhammadiyah itu mengembangkan cara beragama yaitu tajdid oriented. Jadi ada orientasi tajdid, pembaruan di dalam beragama. Maka tajdid dalam pandangan atau dalam perspektif Muhammadiyah itu memiliki 2 arti. Yang pertama tajdid dalam bidang akidah dan ibadah. Tajdid itu diartikan pemurnian atau purifikasi, yaitu Muhammadiyah mencoba memahami akidah dan juga beribadah sesuai dengan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Gitu.
Kemudian dalam bidang muamalah dunyawiyah, tajdid di dalam Muhammadiyah itu maknanya mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan zaman. Dan tajdid dalam muamalah dunyawiyah ini yang menggambarkan bahwasanya Muhammadiyah itu disebut sebagai kelompok Islam modernis atau berpaham modernis, yaitu di satu sisi puritan, di satu sisi modernis dalam arti tetap mengikuti perkembangan zaman. Sehingga kalau kita coba lihat, tajdid di dalam Muhammadiyah itu bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama disebut tajdid salafi, ini dalam bidang akidah dan ibadah, maka caranya adalah purifikasi. Sehingga HPT kita ketika membahas akidah dan juga membahas ibadah, itu dicoba ditampilkan atau disebutkan pendalilannya yang berasal dari Quran dan Sunnah. Karena ini menggambarkan bahwasanya cara orang Muhammadiyah beragama dalam memahami akidah dan juga ibadah harus bersumber pada ajaran pokok agama atau sumber ajaran pokok agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kalau dalam bidang muamalat dunyawiyah atau hal segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tugas para nabi atau tidak ada kaitannya dengan konteks ibadah makhdoh atau ibadah khosoh atau ibadah spesifik, maka tajdid yang dilakukan Muhammadiyah adalah tajdid kholafi. Ini caranya mendinamisasi. Nanti kita coba lihat contohnya. Artinya di sini Muhammadiyah bisa rigid, bisa ketat di dalam konteks berakidah dan beribadah, tapi dalam konteks muamalah dunyawiyah Muhammadiyah bisa bersifat fleksibel atau lentur dan dinamis. Ini artinya Muhammadiyah mencoba melihat adanya keseimbangan dan bersikap moderat di dalam memahami dua hal ini. Kapan kita harus rigid, kapan kita bisa bersikap dinamis dan fleksibel. Oke, kemudian yang berikutnya ada wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Nah, ini penting. Dalam konteks modern, maka sikap yang ditempuh oleh Muhammadiyah tidak mengikatkan dirinya kepada mazhab tertentu. Ini merupakan sikap moderasi keberagamaan. Karena Muhammadiyah bisa mengakomodir pendapat-pendapat yang ada di dalam hasanah keislaman klasik dari lintas mazhab. Tidak hanya satu mazhab, tetapi Muhammadiyah mencoba dalam memecahkan permasalahan-permasalahan agama itu. Yang pertama tentu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga Muhammadiyah mencoba mengkaji dan menjadikan aqwalul fuqaha, pandangan-pandangan atau opini-opini para ahli fikih dari lintas mazhab, tidak hanya satu mazhab, sebagai pertimbangan di dalam memutuskan atau memberikan fatwa terhadap masalah-masalah yang berkembang di dalam kemasyarakatan. Artinya dalam konteks modern, sikap tidak bermadzhab itu adalah sikap moderasi keberagamaan. Sehingga pandangan Muhammadiyah bisa ditemukan kesamaannya dari lintas mazhab, tidak hanya satu mazhab saja. Ini artinya Muhammadiyah tidak mengikuti mazhab tertentu, tetapi juga tidak anti mazhab. Ini menunjukkan sikap moderat yang dikembangkan di dalam Muhammadiyah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan coba sekarang lihat moderasi teologi Muhammadiyah. Ketika kita bicara tentang akidah Muhammadiyah atau teologi Muhammadiyah, maka sebenarnya akidah Muhammadiyah itu sudah kita bisa temukan di dalam Kitabul Iman yang merupakan putusan tarjih di Solo tahun 1929. Kitabul Iman yang ada di HPT kita ini sayangnya masih belum banyak dikaji di lingkungan Muhammadiyah. Sehingga dalam memahami akidah di dalam Muhammadiyah itu sering kita dapatkan dengan pandangan yang beragam sesuai dengan background seorang dai atau seorang guru yang mana dia belajar dulunya.
jarang di antara mubalek atau juga guru Muhammadiyah mencoba memahami Kitabul Iman di dalam HPT ini sebagai produk atau hasil pemikiran Muhammadiyah itu sendiri yang menggambarkan bagaimana rumusan teologi yang ada di Muhammadiyah. Nah, ketika kita bicara tentang teologi Muhammadiyah, maka teologi Muhammadiyah itu memiliki beberapa penamaan. Misalnya bisa disebut sebagai teologi firqah najiyah, sebagai akidah al-firqah najiyah, yaitu akidahnya kelompok yang selamat. Artinya di dalam hadis digambarkan bahwasanya Rasulullah mengatakan sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, yang selamat hanya satu. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berpegang kepada cara beragama yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga Muhammadiyah di dalam memahami agama juga mencoba merujuk dalam masalah akidah itu, merujuk sebagaimana pemahaman yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian juga akidah Muhammadiyah itu bisa disebut sebagai akidatus salaf. Kenapa kok akidatus salaf? Karena cara kita berakidah itu ya harus mengikuti cara berakidah sebagaimana yang diyakini oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Karena dalam konteks akidah, tajdid yang kita lakukan adalah tajdid salafi sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Dan kemudian akidah Muhammadiyah bisa juga disebut sebagai akidah atau teologi ahlul haqqi wasunnah. Ahlul haqqi itu kelompok yang benar, wasunnah dan mengikuti sunnah. Nah, ini bisa kita temukan di dalam khotimah atau penutup penutup dari Kitabul Iman yang ada di dalam HPT kita. Nah, meskipun Muhammadiyah tidak menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dalam Kitabul Iman kita tidak temukan Muhammadiyah menggunakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi sebenarnya di dalam data ketarjian kita, yang mana HPT dicetakan yang dulu, yang disebut dengan kitab HPT petilan yang masih belum dikompilasi kayak ini, kita bisa temukan di sana. Nanti suatu saat kita bahas. Dulu dalam sejarahnya Muhammadiyah itu pernah menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi mungkin karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalam konteks Nusantara itu dipahami dengan pemahaman yang mungkin bisa kita katakan pemahaman sempit, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang bermadhab, misalnya dalam konteks fikih bermadhab Syafi'i, dalam konteks akidah bermadhab Asy'ariyah, dalam konteks tasawuf bermadhab atau mengikuti Thariqatul Junaid wal Ghazali, kemudian memiliki ritual-ritual yang berkembang di dalam masyarakat itu, sehingga mungkin Muhammadiyah memilih untuk merevisi atau tidak mencantumkan lagi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Muhammadiyah melihat bahwasanya kita berislam itu berislam secara substantif. Artinya selama kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita tentu layak disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun kita tidak mengklaim bahwasanya diri kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian akidah di dalam Kitabul Iman kita bisa disebut sebagai usul al-aqaid as-sahihah, yaitu pokok-pokok akidah yang benar, yang mana pokok-pokok akidah yang benar ini dibangun atas 6 pondasi atau 6 pilar. Mulai al-iman billah, iman kepada Allah, al-iman bi malaikatillah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, sampai al-iman bil qada wal qadar, iman kepada qada dan qadar. Sebagaimana yang kita sudah pahami, semuanya itu disebut arkanul iman, yaitu rukun-rukun iman yang 6 itu. Nah, kemudian akidah yang dipahami oleh Muhammadiyah, maka di dalam penutup Kitabul Iman kita itu dijelaskan bahwasanya sumber akidah itu Al-Quran dan Sunnah, serta dikuatkan dengan dalil-dalil yang mutawatir. Tapi untuk pembahasan apakah Muhammadiyah menerima
hadis ahad atau hanya menggunakan hadis-hadis mutawatir dalam konteks akidah, ini suatu saat bisa kita diskusikan lebih spesifik atau lebih detail. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba lihat tentang pemahaman teologi yang berkembang di kalangan Muhammadiyah yang menunjukkan sikap moderasi di dalam beragama. Misalnya kalau kita lihat pembahasan tentang perbuatan manusia atau af'alul ibad, ini merupakan topik akidah yang sering kontroversial, yaitu perdebatan di kalangan al-mutakallimun atau mutakallimin, yaitu teolog Islam, tentang apakah manusia memiliki kemampuan untuk berbuat atau manusia itu sama sekali tidak memiliki potensi untuk melakukan perbuatannya. Maka dalam sejarah Islam ada dua aliran yang sangat ekstrim dan sangat kontras. Yang pertama ada Qadariyah atau Mu'tazilah, mereka berpaham free will, manusia bebas berkehendak, atau free acts, manusia bebas menciptakan perbuatannya, yaitu manusia adalah pencipta perbuatannya secara mutlak. Jadi ketika kita melakukan perbuatan apapun itu tidak ada intervensi dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Yang kedua ada kelompok Jabariyah. Mereka yang berpaham fatalisme atau predestination, yaitu manusia tidak memiliki daya dan peran dalam perbuatannya. Misalnya dalam filsafat Jawa digambarkan bahwasanya manusia itu seperti wayang. Wayang itu berarti tergantung siapa dalangnya. Mau dibesak noneng di wayangnya mau. Nah, ini menunjukkan manusia tidak memiliki potensi dan kekuatan untuk menciptakan manusia sama sekali. Mungkin ketika kita diskusikan dalam sikap kita dalam menyikapi pandemi atau COVID-19 ini, ada sebagian orang yang berpaham Qadariyah, ada juga yang Jabariyah. Ini dalam konteks modern masih kita sering temukan. Tetapi Muhammadiyah di dalam merespon perdebatan teologis yang berkembang di dalam sejarah Islam dan juga akarnya itu masih kita temukan di dalam konteks modern, maka dalam Kitabul Iman kita dijelaskan tentang sikap manusia. Maka dalam pandangan HPT atau dalam pandangan Tarjih berpandangan bahwasanya manusia itu diberikan al-kasbu. Al-kasbu itu adalah potensi atau kemampuan usaha dalam berbuat. Meskipun kasbu atau potensi yang dimiliki manusia itu tidak absolut atau tidak mutlak. Dalam artian usaha yang kita lakukan itu tetap ada intervensi dari Allah sehingga kita untuk tawakal dan juga berdoa. Itu yang dipahami oleh Muhammadiyah. Kemudian juga di dalam Kitabul Iman kita itu mencoba memberikan jalan tengah, yaitu perdebatan antara madhab salaf dengan madhab khalaf dalam memahami sifat-sifat Allah. Ini dalam lintasan sejarah juga sampai sekarang ini masih diperdebatkan tentang masalah memahami sifat-sifat Allah. Ya, misalnya dalam pandangan madhab salaf, mereka berpandangan bahwasanya kita di dalam memahami sifat-sifat Allah, yang mana sifat-sifat ini berpotensi ke arah tasbih atau tatsim. Tasbih itu menyerupakan zat Allah dengan makhluknya. Misalnya dalam Al-Quran dijelaskan Allah yaduwa fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kemudian wayabqa wajhu rabbika. Wayabqa dan akan kekal wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Maka ada tangan, ada wajah. Kemudian misalnya dalam hadis yang zilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail. Tuhan kami itu turun ke langit dunia ketika sepertiga malam. Nah, ada tangan tadi. Kemudian ada wajah, ada turun. Ini kan sifat-sifat Allah yang berpotensi mengarah kepada tasbih. Nah, ini menjadi perdebatan antara salaf dengan khalaf. Bagi salaf memahami bahwasanya sifat-sifat Allah ini ditafwid. Ditafwid itu artinya
diserahkan maknanya kepada Allah. Jadi wallahu a'lam. Kita tidak mengetahui secara pasti apa yang dimaksud dengan wajah Allah atau tangan Allah atau Allah turun itu. Sehingga dalam pandangan salaf ya bila kaifin, tanpa harus ditanyakan, misalnya Allah turun ke langit dunia itu bagaimana, tidak usah ditanyakan. Kemudian dalam pandangan mazhab khalaf, maka mereka memahami sifat-sifat Allah ini dipahami tidak secara literal, tetapi dipahami secara metaforis atau majazi, sehingga mereka membolehkan melakukan takwil. Takwil itu melakukan interpretasi, yaitu memalingkan dari makna literal kepada makna metaforis, karena ada dalil yang mendukung terhadap itu. Ya misalnya dalam pandangan mazhab khalaf, wajah itu ditakwil dengan zat, kemudian tangan ditakwil dengan kekuasaan. Atau misalnya turun itu ditakwil rahmat Allah yang turun ke langit dunia ketika sepertiga malam. Nah, ini perdebatan yang sampai sekarang tidak berujung atau tidak ada habis-habisnya. Nah, sehingga kalau kita lihat bagaimana sikap Muhammadiyah di dalam memahami perdebatan teologis ini, maka ada aliran Asy'ariyah, yang mana Asy'ariyah itu sebenarnya mengakui dua metode di dalam memahami sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah takwil, yang kedua tafwid. Tapi dalam praktiknya Asy'ariyah ini cenderung mendahulukan takwil daripada makna zahir atau tafwid. Kemudian yang kedua ada salafiyah. Salafiyah itu isbat. Isbat itu menetapkan makna zahir, tetapi salafiyah ini menolak takwil sama sekali. Sehingga mereka lebih isbat dan menolak takwil sebagaimana yang dilakukan oleh Asy'ariyah. Maka sikap Muhammadiyah, kalau kita lihat di dalam usul fikih di dalam HPT kita, maka ada kaidah hamlus sahabi al-dhahira ala ghairihi al-amalu bil-dhahir. Ketika ada sahabat membawa makna zahir kepada makna metaforis, maka yang diprioritaskan makna zahir. Sehingga sebenarnya Muhammadiyah itu memprioritaskan memahaminya secara zahir, tetapi tidak menolak takwil ketika takwil itu dianggap sebagai solusi atau tidak bisa dielakkan. Dan takwil yang dilakukan harus takwil makbul, takwil yang diterima, tidak boleh takwil yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan takwil sebagaimana yang ditetapkan oleh para teolog atau para ahlul kalam di dalam kajian akidah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu sekedar contoh bagaimana sikap moderasi beragama di dalam Muhammadiyah dalam bidang teologi Islam. Kita sekarang akan mencoba melihat di dalam bidang hukum Islam. Kalau kita coba diskusikan sekilas tentang prinsip-prinsip moderasi hukum Islam dalam Muhammadiyah, kita coba lihat bagaimana Muhammadiyah itu di dalam melakukan istimbat atau ijtihad. Yang pertama, mencari hikmah tasyri', yaitu tujuan syariat. Tujuan syariat itu yaitu maslahah. Ini artinya dalam memahami teks atau dalam memahami nas, Muhammadiyah selalu mencoba memahami hikmah tasyri' atau tujuan syariat, yaitu bahwasanya tujuan syariat itu lil maslahah. Sehingga dalam mendefinisikan agama itu Muhammadiyah bisa kita lihat di kitab Masalah 5 atau kitab Masail al-Khams, maka di sana dijelaskan ketika Muhammadiyah mencoba mendefinisikan agama, maka agama itu dijelaskan ma'angsalahullah, agama itu apa yang diturunkan oleh Allah fil Quran, di dalam Quran, wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang disebutkan di dalam sunnah sahihah. Kemudian tahun 2000 sunnah sahihah ini ditafsirkan al-maqbulah. Kemudian isi agama itu al-awamir, perintah-perintah, an-nawahi, larangan-larangan, wal irsyadat, petunjuk-petunjuk. Semuanya ini dijelaskan oleh Muhammadiyah bahwasanya lissolahil ibad. Artinya syariat itu datang untuk kemaslahatan.
dunyahum wa ukhrahum, baik di dalam dunia dan di dalam akhirat. Sehingga hikmatut tasyrik dengan mencari masalah ini dikembangkan di dalam Muhammadiyah di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam. Misalnya contoh, apakah wanita boleh sholat berjamaah atau tidak? Nah, misalnya dalam sebuah hadis dikatakan, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di kitab beberapa masalah halaman 296, maka di sana ada hadis yang Rasulullah mengatakan khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik tempat sujud bagi wanita adalah bilik rumahnya. Artinya wanita itu ya lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Nah, semacam ini tidak dipahami oleh Muhammadiyah, dicari masalahnya. Ya mungkin dalam konteks Rasulullah, maka ketika konteks Rasulullah itu kan masyarakat yang hidup di padang pasir, kemudian masjid di dalam satu kota itu hanya satu, sehingga kalau wanita bepergian atau wanita sholat berjamaah di masjid itu akan membahayakan secara keselamatan dan juga menimbulkan fitnah juga. Sehingga ini bisa dibaca ulang di dalam konteks modern. Sehingga dalam konteks modern misalnya keamanan relatif terkendali, kemudian juga fitnah itu bisa dihindari karena masjid juga nggak jauh, misalnya di satu RT juga ada masjid atau musola. Kemudian juga ketika wanita itu berjamaah, maka akan memberikan semangat di dalam sholat, kemudian juga mendapatkan tambahan ilmu, misalnya ada tausiah. Maka dalam Muhammadiyah dalam memandang masalah ini, maka wanita diperbolehkan melakukan sholat secara berjamaah di masjid. Kemudian dalam konteks modern, wanita itu suka ke pasar, kemudian pergi ke tempat kerja. Ketika mereka pergi ke pasar biasa, pergi ke tempat kerja biasa, terus masa kita halangi wanita untuk pergi ke masjid atau ke musola? Maka dalam menyikapi ini Muhammadiyah selalu melihat kepada maslahah. Gitu. Kemudian apakah wanita boleh bepergian? Ya misalnya ketika kita lihat, maka di kitab Masail Syatta kita ada sebuah hadis yang mengatakan la yahillu limra'atin tusafiru masirata yaumin illa ma'adhi mahramin biha. Tidak halal bagi seorang wanita bepergian lebih dari 1 hari kecuali bersama mahramnya. Itu dalam konteks zaman Rasulullah. Tapi dalam konteks sekarang mungkin bisa berubah ketika ada keamanan, kemudian juga ketika wanita bepergian tanpa muhrim itu tidak menyebabkan fitnah. Ini penting untuk dikaji. Misalnya Bapak Ibu sekalian yang wanita karir bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah atau suatu saat mungkin ada pelatihan yang mengharuskan di luar kota dan itu bepergiannya lebih dari 1 hari. Maka dalam sikap Muhammadiyah melihat itu tergantung ilahnya. Kalau ada keamanan, kemudian juga ada maslahah dan juga tidak menyebabkan fitnah, maka itu diperbolehkan. Ya, misalnya di Muhammadiyah bagaimana hukum siswi mengadakan kemah, yang kebetulan di Muhammadiyah ada HW, lebih dari 1 hari menginap. Nah itu bagaimana? Maka sudah ada fatwa tarjih dalam masalah itu diperbolehkan selama ada keamanan dan terhindar dari fitnah. Nah ini yang disebut Muhammadiyah dalam melihat sesuatu itu tidak literalis tapi mempertimbangkan aspek maslahah. Kemudian yang kedua, selalu mengkorelasikan antara nastek dengan hikmatut tasyrik dengan cara mentaklil atau mencari ilah, motivator munculnya hukum. Ini penting karena hukum itu tergantung kepada ilahnya atau pada motivatornya. Ketika ada ilah, ada hukum. Ketika tidak, ya tidak. Ya contoh sederhana Bapak Ibu sekalian, misalnya minuman keras, khamr, itu kenapa diharamkan? Karena ilahnya al-iskar, memabukkan. Dan syariat datang untuk memproteksi akal. Sehingga sifat memabukkan itu ketika ada di suatu minuman, tidak hanya khamr yang terbuat dari anggur,
dari jenis apapun selama itu memiliki sifat kemabukan, maka yang menyebabkan hilang akal, maka itu diharamkan. Tapi ketika khamr itu misalnya jadi cokak sehingga sifat memabukkan itu tidak ada, maka itu menjadi halal. Ini yang dimaksud adanya hukum itu tergantung ilahnya. Contohnya apa? Isbal. Isbal itu kita berpakaian di bawah mata kaki, sehingga banyak orang yang cingkrang itu maksudnya pakaiannya di atas mata kaki. Nah, cara Muhammadiyah memahami, ini nggak saya diskusikan hadisnya, tapi intinya yang saya sampaikan itu berdasarkan hadis, karena waktunya nggak cukup. Intinya Muhammadiyah memahami ada dua hadis, Rasulullah mengatakan, ma'asfala minal ka'baini minal izari fafinar. Apa yang ada di bawah mata kaki dari pakaian itu fafinar, berada di neraka. Ini dipahami oleh Muhammadiyah, kenapa muncul teks atau nas ini? Karena ini ada kaitannya di zaman Rasulullah, yaitu orang yang pakaiannya di bawah mata kaki sebagaimana yang dilakukan oleh raja atau permaisuri, ini menunjukkan sifat kesombongan. Sehingga dalam hadis yang lain disebutkan kata khuyala. Khuyala itu sifat kesombongan. Artinya ketika kita mungkin tidak cingkrang, pakai celana yang tidak cingkrang sebagaimana yang umum dilakukan di kalangan warga Muhammadiyah, selama tidak ada nilai kesombongan, itu dianggap tidak apa-apa. Misalnya jenggot juga, karena dulu jenggot ini dijelaskan ilahnya di dalam hadisnya itu kan ada khalifu al-musyrikin, kontraslah kamu dengan orang-orang musyrik. Sehingga Muhammadiyah memahami dalam konteks sekarang, ya orang kafir, orang Islam juga kadang sama-sama jenggot. Ini dibaca ulang oleh Muhammadiyah, sehingga di dalam Muhammadiyah jenggot itu tidak diwajibkan karena mencari ilah tadi. Kemudian yang ketiga, menyeimbangkan antara nas teks dengan waqi atau realitas. Nah, ini misalnya kita coba lihat penentuan awal bulan Qamariyah. Maka dalam Muhammadiyah menggunakan hisab. Muhammadiyah tidak menggunakan ru'yatul hilal. Meskipun hisab itu tidak ditemukan di dalam satu hadis pun dari hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi. Puasalah kamu karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Kenapa kalau Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menggunakan atau melihat hilal secara konvensional atau secara tradisional dengan ru'yatul hilal, melihat hilal secara kasat mata, dan tidak menganjurkan dengan hisab atau menggunakan perhitungan falak atau astronomi? Karena ini dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan nahnu ummatun ummiyah, kita adalah bangsa yang illiterate, tidak bisa baca dan tulis, sehingga Rasulullah menjelaskan la naktubu wala nahsib, kami tidak bisa menulis dan membaca atau menghitung. Ini artinya nas atau sumuli ru'yatihi itu sesuai dengan realitas zaman yang ada di zaman Rasulullah. Dalam konteks modern, umat Islam sudah banyak menguasai ilmu pengetahuan, termasuk ilmu astronomi atau ilmu hisab, maka dalam membaca hadis itu bisa dikaji ulang, dalam artian Muhammadiyah memilih untuk menggunakan pendekatan burhani yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu dengan menggunakan hisab. Kemudian kepemimpinan wanita, ini bisa kita lihat di dalam putusan Majelis Tarjih tahun 1976, yaitu dalam buku yang ada publikasinya kecil, yaitu Adabul Mar'ah fil Islam, yaitu adab wanita di dalam Islam. Ini penting bagi bapak ibu, terutama ibu-ibu sekalian, untuk mengkaji Adabul Mar'ah fil Islam ini, yang mana karena ini penting, bagaimana wanita itu berinteraksi dengan keluarga, dengan masyarakat, dan yang lainnya, yang mana di sana dijelaskan tentang kepemimpinan wanita. Misalnya, apakah boleh ibu-ibu Aisyah itu menduduki jabatan publik, misalnya menjadi kepala sekolah, menjadi direktur rumah sakit, apakah boleh atau tidak? Padahal Rasulullah mengatakan lan yufliha qaumun walau amrahum imro'atan, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Sehingga Muhammadiyah memahami teks hadis ini
Hadis ini muncul karena realitas sosial di zaman Rasulullah. Ketika wanita itu belum mendapatkan status sosial yang sama dengan laki-laki, misalnya Umar bin Khattab punya anak wanita langsung dikubur hidup-hidup. Artinya secara pendidikan dan pengalaman wanita itu kebanyakan di rumah, pendidikan juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak di zaman Rasulullah. Nah ini artinya ketika Rasulullah mengatakan tadi, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita, itu dipahami bahwasanya secara sosiologi wanita ketika itu belum dianggap kompeten di dalam menduduki jabatan publik. Tapi dalam konteks modern bisa berubah. Misalnya ketika wanita secara pendidikan juga tidak jauh ketinggalan daripada laki-laki. Kemudian secara pengalaman mungkin banyak wanita juga yang lebih berpengalaman daripada laki-laki. Sehingga Muhammadiyah memilih untuk membolehkan wanita menduduki jabatan publik. Dan juga dalam konteks modern, jabatan publik itu kan tetap ada yang mengkontrol. Dalam arti pemimpin dalam menentukan policy atau kebijakan itu tetap ada aturan-aturan yang sehingga tidak bisa semena-mena dalam mengambil keputusan. Tapi dalam konteks pemimpinan rumah tangga ini penting. Muhammadiyah tidak pernah membolehkan misalnya ketika misalnya ibu-ibu secara pendapatannya lebih tinggi kemudian mau jadi kepala rumah tangga, itu tidak diperbolehkan. Demikian juga misalnya dalam konteks ibadah atau sholat itu juga tidak diperbolehkan. Misalnya ibu-ibu yang bacaan Qur'annya fasih, banyak hafal Qur'an atau hafidhah misalnya, kemudian pemahaman agamanya bagus, kemudian mau jadi imam di masjid atau di musola, itu tentu tidak boleh. Oke. Kemudian berikutnya prinsip moderasi hukum Islam dalam Muhammadiyah itu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Ini nggak usah saya bahas. Kemudian yang selanjutnya ada taisir. Taisir itu kemudian yaitu pemahaman dan pelaksanaan agama secara luas dan tidak sempit. Dalam artian ketika kita beragama dengan tidak kemudahan, itu adanya takaluf. Takaluf itu menambahkan beban sehingga menambah-nambahi sesuatu di dalam ibadah itu disebut bid'ah. Orang melakukan bid'ah itu menjadi susah. Itu tidak ada unsur kemudahan. Sehingga praktek yang berkembang di masyarakat, ada ritual-ritual yang disebut ini bagian agama, yang harus mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, ternyata tidak ditemukan dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Muhammadiyah cara beragamanya mudah. Ketika ada Quran dan Sunnahnya, kita amalkan. Ketika tidak, ya tidak. Itu menunjukkan prinsip moderasi di dalam memahami agama, bahwasanya agama itu prinsipnya adalah mudah, tidak memberatkan. Kemudian berikutnya, langkah-langkah dalam memoderasi hukum Islam dalam Muhammadiyah, yaitu memahami nas atau teks dalam bingkai konteks peristiwa untuk dicari ilah, motivator hukum, kemudian dibawa atau diaplikasikan untuk menjawab persoalan agama dengan semangat tajdid. Ini yang dipahami oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah memahami teks itu harus dipahami dalam bingkai konteks peristiwa, kemudian dicari ilahnya. Ketika suatu hukum bisa ditaklil, maka ditaklil. Ketika tidak, ya tidak. Nah, itu. Tetapi tidak semua hukum itu harus ditaklil. Kemudian yang berikutnya mencari maqasid syariah atau tujuan syariat. Bahwasanya syariat itu datang untuk memproteksi 5 perkara, yaitu agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Kalau kita lihat syariat yang kita amalkan itu pasti ingin memproteksi 5 ini yang menjadi 5 essential values atau 5 nilai yang sangat esensi. Misalnya, kenapa kita tidak boleh membunuh orang lain? Karena syariat ingin menjaga jiwa. Kenapa minuman keras itu haram? Karena syariat ingin menjaga akal. Kenapa mencuri itu tidak boleh? Karena syariat ingin menjaga harta. Kenapa zina itu tidak boleh? Karena syariat ingin menjaga
keturunan. Kenapa jihad? Jihad itu kan kalau ada dua pilihan. Dulu ya membunuh. Ya, kenapa kok ada dua spekulasi itu kan? Karena menjaga agama. Ini yang disebut apa? Syariah. Kemudian yang berikutnya ini kalau kita coba lihat ragam ijtihad dalam Muhammadiyah itu bisa kita klasifikasikan menjadi 3. Ada yang disebut ijtihad bayani. Ijtihad bayani itu hanya pada interpretasi teks, yaitu menafsirkan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis atau berbagai macam ragamnya itu, atau memahami lafaz dalam Al-Quran dan hadis, itu disebut ijtihad bayani. Kemudian ada ijtihad qiyasi. Kalau qiyasi itu berarti menganalogikan sebuah permasalahan yang ada hukumnya secara tekstual dengan permasalahan yang tidak disebutkan hukumnya secara tekstual karena memiliki persamaan ilah atau motivator. Yaitu mencari kausasi efisien, sehingga illatul hukum itu selalu dicari. Kemudian ada ijtihad istislahi, kausasi finalis, bahwasanya syariat itu datang untuk itu memproteksi 5 hal tadi, atau untuk kemaslahatan tadi. Ya, tadi sudah kita bahas tadi, menjaga 5 hal tadi: agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Kemudian ini yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba lihat contoh dan analisa ragam ijtihad Muhammadiyah. Misalnya kunut subuh, nah ini ijtihadnya bayani, karena hanya mendiskusikan mana 2 hadis yang lebih kuat. Apakah setelah Rasulullah kunut 1 bulan dalam kunut nazilah itu dalam sholat subuh, konteks sholat subuh masih melakukan atau tidak. Kemudian beras dan ukuran zakat fitri. Misalnya kita tidak temukan Rasulullah itu pernah mengeluarkan zakat fitri dengan beras. Nah, maka ini ijtihadnya qiyasi. Ukuran zaman Rasulullah itu 1 sok. Kalau kita sekarang tidak menggunakan sok. Sok itu kita konversikan dengan takaran atau ukuran yang ada di kita, ya kurang lebih 2,5 kilo. Itu namanya ijtihad qiyasi. Zakat kerbau ini juga qiyasi, karena dalam hadisnya hanya bicara tentang zakat sapi. Ketika kita kaji hadis, ya tidak ada Rasulullah itu khutbah dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Yang ada Rasulullah ya khutbahnya dengan bahasa Arab. Tapi dalam konteks sekarang, kenapa misalnya Muhammadiyah tahun 1927 itu pertama kali membolehkan khutbah itu disampaikan dengan bahasa bumi putra. Padahal ketika kita lihat hadisnya, ya Rasulullah tidak pernah khutbah dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Pasti bahasa Arab. Karena Muhammadiyah memahami ilah bahwasanya khutbah itu memberikan nasihat. Nasihat itu harus dipahami. Misalnya soft distancing. Soft distancing ini bagaimana? Kalau dalam pemahaman Muhammadiyah dalam konteks modern, meskipun sawu sufu vakum itu boleh, karena ada kepentingan atau hajah yang mana Islam itu tujuannya memproteksi jiwa. Ketika dalam pandangan kesehatan kita harus physical distancing, ya, sehingga dalam sholat pun harus soft distancing. Ini untuk memproteksi jiwa supaya tidak tertular COVID-19. Misalnya masker dalam sholat juga sama. Ini juga ingin memproteksi jiwa. Dan musik itu tergantung ilahnya. Musik ketika mengarah kepada yang negatif ya haram. Ketika sebagai media pembelajaran untuk memotivasi yang lainnya, itu bisa jadi sunnah atau bahkan wajib, tergantung ilahnya. Jadi Muhammadiyah dalam memahami ini tidak sempit. Kemudian gambar sama juga. Gambar itu tergantung ilahnya. Ketika gambar itu untuk disembah atau menggambar sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat, maka itu tidak boleh. Tapi kalau gambar sebagai media pembelajaran atau sarana edukasi, maka ini boleh. Kemudian isbal, tidak cingkrang, ini dilihat ilahnya tadi. Pencatatan nikah, maka tidak kita temukan dalam hadis pun Rasulullah menyuruh nikah itu dicatat. Tapi dalam konteks modern, pencatatan nikah ini penting karena untuk menjaga tatanan sosial. Ketika laki-laki nikah dengan istri itu tidak ada bukti, misalnya nikah siri,
maka laki-laki bisa meninggalkan suaminya dengan mudah. Sehingga Muhammadiyah menganjurkan warga Muhammadiyah yang baik ketika nikah itu ya harus dicatatkan. Kemudian cerai di luar pengadilan, Muhammadiyah memandang bahwasanya cerai yang tidak dilakukan di pengadilan itu tidak valid. Meskipun dulu di zaman Rasulullah ketika suami bilang kepada istrinya, anti tolik, kamu saya cerai, itu sudah jatuh talak. Tapi dalam konteks modern, dalam pandangan Muhammadiyah, selama belum diputuskan lewat pengadilan, maka cerai itu tidak valid. Kenapa kok demikian? Untuk menjaga masalah. Ini istislahi. Kenapa? Karena kalau laki-laki dengan mudah mengucapkan kepada istrinya, kamu saya cerai, kemudian jatuh talak betulan, ya berarti tatanan masyarakat dalam konteks modern bisa menjadi rusak. Sehingga dalam fatwa tarjih dijelaskan bahwasanya perceraian yang legal itu ketika melalui pengadilan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita untuk mencoba memahami Muhammadiyah dan moderasi keagamaan dalam bidang teologi dan hukum Islam. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Jebeng untuk memberikan kesempatan bagi para audien untuk memberikan tanggapan atau juga pertanyaan. Ya, monggo. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Ini ada satu yang sudah resen dari tadi, Bapak Sulhan Muhammad. Silakan, bisa dinyalakan mic-nya. Oh, di-mute ya, sebentar. Sebentar. Silakan. Ya, terima kasih. Dari kemarin juga begini, tidak bisa bersuara. Ya, silakan Pak Sulhan. Ya Ustadz, mohon maaf ketinggalan tadi. Ya. Tapi ya sempat mendengarkan sebentar. Dari kemarin juga saya mau bertanya, ya tadi moderasi di Muhammadiyah dari resepsi milad itu saya juga agak miris lah, katakanlah seperti itu, di mana sebelum resepsi itu banyak menyajikan acara-acaranya lah. Ada, kalau kita dari waktu di pusat dilihat di Zoom itu atau di YouTube itu ada nyanyi dan lain sebagainya yang katakanlah kalau nyanyinya itu mendukung enggak apa-apa, tapi itu kan dinyanyikan oleh perempuan berjoget lagi. Nah, itu loh. Apakah moderasinya Muhammadiyah sampai ke situ juga? Nah, ini membuat saya miris juga. Terus kemudian apakah moderasi ini yang menjadikan Muhammadiyah itu keputusan yang kemarin tidak sama dengan keputusan yang sekarang? Atau katakanlah saya takut juga besok-besok itu pengambilan keputusan ini tergantung oknum yang ada di sana, di atas sana. Kalau kebetulan orangnya salafi semua, haram, misal itu. Terus kemudian yang jadi pimpinannya, katakanlah yang jadi di majelis tarjih itu orang katakanlah Asy'ariyah, kalau itu tidak apa-apa, semisal seperti itu. Nah, apakah nanti kekhawatiran saya itu tergantung keadaan, apa kata situ, kalau ke barat ya barat, ke timur ke timur. Kemudian yang terakhir, dari moderasi Muhammadiyah ini apakah tidak membawa kita kepada Muhammadiyah yang liberal? Itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Ustadz Lukman. Ya, terima kasih Pak Sulhan Muhammad yang
selalu setia untuk mengikuti kajian kita. Ya, yang disampaikan tadi menarik ya, dari mungkin acara resepsi milad yang baru saja kita lihat, kita mengikuti di YouTube ataupun juga di media sosial, maka sering kita temukan misalnya ada pertunjukan tari-tarian, kemudian nyanyi dan sebagainya, yang mana itu bagaimana sikap Muhammadiyah, kan? Misalnya hukum musik, kemudian wanita itu atau perempuan itu boleh menari atau tidak, misalnya di sekolah-sekolah Muhammadiyah ya masih banyak kita temukan pentas seni, ya diantaranya ya ada nyanyian, kemudian tarian yang dilakukan oleh siswi atau juga mahasiswi. Nah, itu bagaimana? Yang pertama tentang musik, maka musik itu kalau kita lihat di kitab Masail Syata kita yang ada di HPT Jilid 1 itu, Muhammadiyah membahas tentang hukum alatil lahwi, hukum alat musik atau bunyi-bunyian. Itu intinya nanti bisa dibaca sendiri, ada di halaman 282, tapi intinya ini pendekatannya dengan memahami illatul hukum, bahwasanya al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu pada ilat atau motivator munculnya hukum itu. Ketika ada ilatnya, ada hukum, ketika ya tidak. Sehingga Muhammadiyah mengklasifikasikan musik itu menjadi 3 macam. Kalau musik itu mengarah kepada yang positif, misalnya untuk memberikan semangat, termasuk yang positif yang sering kita nyanyikan, misalnya Maras Muhammadiyah, Sang Surya, dan juga di ortom-ortom Muhammadiyah punya musik atau lagu-lagu sendiri, maka ini kan memberikan motivasi dan spirit di dalam berorganisasi, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya musik itu mengarah kepada yang makruh, maka atau yang kepada yang maksiat, tentu tidak diperbolehkan. Sehingga yang menjadi catatan kita, meskipun di Muhammadiyah tidak melihat musik pada ilahnya, maka ketika kita memilih musik itu ya tentu musik-musik yang positif, musik-musik yang memberikan spirit dan motivasi, tidak asal mendengarkan musik atau bahkan musik itu misalnya mengarah kepada hal-hal yang negatif gitu. Kemudian bagaimana kalau perempuan tadi nari? Maka sebenarnya ada, itu sudah dikaji di dalam fatwa tarjih. Karena ada sebuah hadis, ada Habasyah, ada perempuan dari Habasyah di hari raya Id itu mereka juga menari di Masjid Rasulullah, dan itu dilihat sama Aisyah. Dalam artian menari itu dalam polanya bahwasanya itu diperbolehkan selama yang menari itu menutup aurat dan juga tidak menampakkan lekuk tubuhnya sehingga memunculkan fitnah. Dan ketika hal itu bisa dilakukan, maka wanita menari ataupun nyanyi selama itu terhindar dari fitnah, maka itu dianggap boleh gitu. Sehingga kalau pentas seni itu ya mungkin yang diperhatikan bagaimana bajunya itu, kan gitu. Bajunya itu bagaimana, kan jangan sampai misalnya pentas seni di Muhammadiyah kemudian yang menampilkan pertunjukannya itu pakaiannya ketat, kemudian yang memicu kepada fitnah atau maksiat, maka itu tentu harus dihindari gitu. Karena sebenarnya di hati jilid kita itu sudah ada tuntunan seni dan budaya. Banyak anggapan bahwasanya Muhammadiyah itu organisasi yang anti seni dan budaya. Sebenarnya Muhammadiyah tidak anti seni dan budaya. Muhammadiyah melihat seni dan budaya itu bagian dari keindahan di dalam kehidupan. Nilai-nilai nilai-nilai seni itu sangat penting untuk dikembangkan di dalam
menciptakan peradaban yang luhur dan tinggi, karena tidak mungkin ada sebuah peradaban tanpa ada nilai seni dan budaya. Itu sebenarnya sudah ada, suatu saat mungkin kita bisa kaji ya. Tapi ya tadi intinya bagaimana kalau tariannya selama pakaiannya sopan, kemudian tidak menunjukkan lekuk tubuhnya, dan juga pakaiannya itu tidak menampakkan kulitnya itu, dan intinya ada keamanan dan terhindar dari fitnah, itu diperbolehkan. Kemudian tadi yang menarik, memang ketika kita bicara tentang wawasan ketarjihan, itu ada wawasan keterbukaan. Artinya putusan tarjih itu bisa berkembang dan mengalami revisi. Suatu contoh, ya tadi karena kita tadi mendiskusikan tentang gambar, maka tahun 1929 itu Muhammadiyah mengharamkan pemasangan gambar Mbah Yai Ahmad Dahlan. Karena ketika itu dianggap pemasangan gambar Mbah Yai Ahmad Dahlan itu berpotensi kepada pengkultusan individu, yang mana dalam pemahaman akidah di kalangan Muhammadiyah ketika itu dianggap belum kuat. Sehingga 1929 Muhammadiyah mengharamkan gambar Mbah Yai Ahmad Dahlan, dan itu yang mengambil gambar Mbah Yai Ahmad Dahlan itu Kiai Haji Ibrahim, karena Kiai Haji Ibrahim itu kan yang menggantikan Ahmad Dahlan sebagai pemimpin di Muhammadiyah, ketua umum ketika itu yang melepas. Padahal Kiai Haji Ibrahim itu adalah saudara iparnya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Tapi 1962 Mbah Yai Ahmad Dahlan diangkat menjadi pahlawan nasional, maka ini mempengaruhi cara pandang ulama Muhammadiyah. 1968 itu pengharaman gambar Mbah Yai Ahmad Dahlan sebagaimana di Muktamar Sidoarjo itu dicabut. Nah, karena pengharaman yang dulu itu berdasarkan satu dzari'ah. Satu dzari'ah itu metodologi penetapan hukum yang sifatnya itu preventif. Jadi sesuatu yang berpotensi mengarah kepada kemaksiatan atau perbuatan negatif itu kita blocking supaya tidak terrealisasi yang negatif. Jadi sebenarnya gambar itu boleh, tapi ketika gambar itu berpotensi kepada kesyirikan, misalnya mengkultuskan sosok Mbah Yai Ahmad Dahlan, itu maka boleh diharamkan. Tetapi ketika potensi-potensi mengarah kepada kemaksiatan itu sudah tidak ada, maka sesuatu yang diharamkan dengan sad dan dzari'ah, sikapnya bisa kembali pada hukum asalnya. Sehingga 1968 karena pertimbangan yang banyak, termasuk kita sebagai warga Muhammadiyah harus mengakui jasa dan tahu tentang siapa founding fathers dari organisasi, dan juga dengan edukasi mengenalkan kepada generasi Muhammadiyah tentang sosok yang sangat penting di dalam kesejarahan Muhammadiyah, yaitu Mbah Yai Ahmad Dahlan, sehingga itu bisa berubah. Misalnya sebenarnya contohnya banyak ya, misalnya dulu Muhammadiyah pernah kunut, kemudian 1972 itu kunut dihapus, tapi di HPT jilid 1, HPT cetakan pertama dan kedua, ini cetakan ketiga, ini sudah tidak ada redaksi kunutnya. Dulu memang ada gitu. Ini artinya Muhammadiyah memahami, dan masih banyak contoh-contohnya. Artinya Muhammadiyah dalam bertarjih itu memiliki wawasan keterbukaan. Artinya apa yang sudah diputuskan itu boleh dikaji kembali. Nah, tentang keputusan itu tergantung siapa kan. Kalau kalau fatwa memang ada tim fatwa yang mungkin jumlahnya itu lebih kecil. Tapi kalau keputusan itu kan melibatkan utusan-utusan atau delegasi-delegasi di dalam munas tarjih dari berbagai macam daerah dan wilayah, sehingga kalau putusan itu artinya melibatkan banyak komponen, tidak hanya beberapa orang. Tapi kalau fatwa yang disidangkan di setiap hari Jumat setelah sholat Jumat itu melibatkan tim divisi fatwa tarjih ataupun orang-orang atau tokoh-tokoh yang dilibatkan untuk membahas fatwa tersebut. Tapi secara umum
dengan sikap keterbukaan itu artinya putusan atau fatwa tarjih itu boleh dikaji kembali. Itu kan menunjukkan hal yang menarik di dalam Muhammadiyah. Jadi fanatik terhadap putusan itu tidak ada. Ya memang kenapa kita tarjihkan? Kita anggap ini yang lebih kuat karena dalam kajian kita untuk saat ini berdasarkan berbagai macam argumentasi dan dalil, ini yang kita anggap paling kuat. Mungkin suatu saat bisa berubah, tapi kan kita dituntut untuk mengikuti apa yang kita anggap dengan berbagai macam kemampuan kita atau kapasitas kita untuk mencoba mengikuti yang lebih kuat ya. Sehingga tadi Salafi atau Asy'ari itu memang ya ya memang sangat hangat. Tapi kalau kita lihat ya sebenarnya Muhammadiyah itu sebenarnya tidak anti Salafi, tidak anti Asy'ari. Muhammadiyah tetap proporsional, yang mana pemahaman dalam akidah ya kembali pada Quran dan Sunnah. Dalam beberapa sisi ada pecahan-pecahan yang mungkin sama dengan Asy'ari, yang pecahan-pecahan yang sama dengan Salafi. Yang mungkin yang menjadikan hal yang tidak baik di masyarakat ketika Muhammadiyah ini ingin dibawa ke satu arah, misalnya dibawa ke Salafi atau ke Asy'ari, ini kan jadi menjadi masalah. Nah, untuk bagaimana tidak terjadi itu ya solusinya ngaji tarjih ini. Dengan ngaji tarjih kita tahu bagaimana cara Muhammadiyah. Mungkin pemikiran yang di pikiran Muhammad sampaikan, sehingga tergantung background dai, dari mana dia berasal, di mana dia atau didik, kemudian disampaikan arahnya tanpa diiringi dengan bagaimana manhaj tarjih, bagaimana berpikir yang diajarkan oleh tarjih dalam memahami agama. Ini menjadi penting kan itu. Sehingga kalau kita ngajinya tarjih, ini berarti apa yang kita pahami itu ya memang sesuai dengan yang dipahami oleh Muhammadiyah, bukan merupakan pendapat pribadi atau personal yang mungkin sering dipahami bahwasanya ini merupakan pandangan Muhammadiyah, ternyata tidak sama dengan tarjih. Nah, itu yang kita ingin coba kembangkan ya, dengan melalui kajian ketarjihan ini kan kita mencoba menyamakan persepsi. Warga Muhammadiyah itu memiliki background yang macam-macam. Misalnya yang dai-nya pun itu dari berbagai macam background. Mungkin ada yang lulusan pondok Salafiyah atau Salafi, ada yang pondok Asy'ari atau tradisional madhabi, kemudian ada yang kontor, ada yang macam-macam. Maka dengan mengkaji tarjih ini kita memiliki kesamaan. Inilah manhaj atau metodologi berpikir yang dikembangkan di dalam Muhammadiyah, sehingga background kita itu sebenarnya merupakan basic yang penting. Tapi ketika kita di Muhammadiyah ya tentu menyamakan persepsi, kita mencoba memahami pemahaman agama itu sesuai yang dirumuskan di dalam manhaj tarjih, dan melihat produknya yang real itu melalui putusan dan juga fatwa-fatwa tarjih. Mungkin itu Pak Sulhan ya, atau ada yang kelupaan saya komentari atau tanggapi. Nah, ya sudah. Oh sudah. Terima kasih Pak Sulhan atas tanggapan atau pertanyaan ini yang menarik saya kira. Nggih, monggo. Ada satu lagi dari Huda, Pak Huda. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, Ustadz mengatakan Muhammadiyah membolehkan wanita ke masjid. Yang menjadi pertanyaan lebih utama mana? Seorang wanita sholat di masjid atau di rumah? Ya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Kebetulan sudah ada putusan kita di HPT jilid 1 di dalam masa yang mana dalam kajian yang dilakukan oleh Majelis Tarjih itu ada dua argumentasi yang cukup kuat. Yang pertama ada hadis yang mengatakan, ini hadisnya dari Ummu Salamah dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna.
Sebaik-baik masjid wanita itu adalah bilik rumahnya. Artinya wanita itu kalau menggunakan makna dari hadis ini, maka wanita itu lebih baik sholat di rumahnya. Tetapi di sisi yang lain ada juga hadis yang mana Rasulullah mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah dalam masjid-masjid Allah. Artinya wanita yang ingin menjalankan sholat di masjid itu pun juga tidak boleh seorang suami atau seorang wali melarang mereka. Demikian juga beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sholat jemaah dibanding dengan sholat yang lainnya. Misalnya hadis yang cukup terkenal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah." Sholat jamaah itu lebih mulia daripada sholat individu dengan 27 derajat. Ini artinya sholat jamaah itu lebih baik. Dan dalam membaca dua hadis ini, maka Muhammadiyah yang tadi kan kontradiktif. Yang satu mengatakan wanita itu ya sholatnya di rumah, itu yang lebih baik. Yang satu mengatakan tidak boleh kita melarang wanita pergi ke masjid dan ada keutamaan sholat berjamaah di masjid. Maka Muhammadiyah kembali melihat pada ilahnya. Ilahnya itu yaitu kepada kemaslahatan. Mana yang lebih maslahat gitu. Ya memang dalam konteks zaman Rasulullah, kenapa kok Rasulullah mengatakan wanita itu lebih baik sholat di rumah? Yang pertama, masyarakatnya itu adalah masyarakat padang pasir. Sehingga dari sisi keamanan ketika wanita keluar rumah tanpa mahram itu berpotensi kepada fitnah. Yang kedua, masjid di zaman Rasulullah itu kan tidak banyak. Hanya ada Masjid Nabawi di kota Madinah. Tapi dalam zaman sekarang keamanan mungkin relatif terjaga. Kemudian juga masjid itu tidak jauh. Misalnya di setiap RT pun ada musola atau setiap desa ya ada masjid kan. Nah, ini mempengaruhi cara pandang realitas masyarakat. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah ya sekarang selama wanita itu aman, kemudian tidak terjadi fitnah. Ini mungkin yang penting untuk dipahami bagi ibu-ibu ketika jamaah di masjid, jangan sampai menggunakan pakaian yang terlalu yang berpotensi mengarah kepada fitnah gitu. Baik yang mungkin tidak begitu syar'i ataupun terlalu bagus sehingga memberikan menarik perhatian bagi orang. Kemudian juga jangan memakai parfum yang baunya itu terlalu, yang jenengan lewat kemudian baunya masih ketinggalan itu Bu. Tapi kalau parfum untuk menghilangkan bau badan ya sekedarnya saja, tidak sampai memunculkan rangsangan bagi orang laki-laki yang berada di sampingnya, itu tidak masalah. Yang tidak boleh ketika jenengan ke masjid kemudian parfumnya over. Nah, ini artinya itu tidak boleh. Kenapa demikian? Karena ibadah itu harus betul-betul terhindar dari hal-hal yang mengganggu kekhusyuan atau motivasi-motivasi yang lain yang muncul di luar ibadah itu sendiri, yaitu lillahi ta'ala. Itu yang mungkin untuk perlu dicatat. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah, dalam konteks sekarang, wanita itu ya boleh dan bahkan baik untuk melakukan sholat jamaah di masjid karena lebih maslahat. Misalnya karena sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Yang kedua, sholat berjamaah itu bisa memunculkan spirit keimanan sehingga iman kita bisa meningkat. Ketika iman kita itu kan yazid wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Maka ketika kita ketemu orang lain, itu bisa memotivasi semangat kita di dalam beribadah. Itu yang dipertimbangkan oleh Muhammad. Kemudian ketika kita sholat secara berjamaah itu kan mungkin ada taklimnya, ibu-ibu yang mungkin baca Qur'annya belum bisa, dengan di masjid bisa belajar Qur'an. Mungkin pemahaman agamanya yang masih pas-pasan, dengan di masjid mungkin ada tausiah, ada kajian-kajian yang dilakukan. Sehingga sholat
di masjid bagi wanita dalam konteks sekarang itu ada maslahatnya. Nah, kalau kita larang wanita pergi ke masjid, sekarang wanita itu rata-rata kan kerja, keluar rumah, kemudian pergi ke pasar, kemana-mana. Masa kerja, keluar rumah, ke pasar kita nggak larang, kemudian di masjid kita larang? Ini yang menjadi masalah. Nanti satu-satunya tempat yang diharamkan bagi wanita itu masjid. Padahal masjid itu adalah tempat ibadah yang seharusnya juga dijamah oleh wanita. Ini sehingga pandangan Muhammadiyah semacam itu. Melihat sesuatu itu dilihat pada bahwasanya syariat itu pasti membawa ke maslahatan. Mungkin itu ya jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf.